Oke ya. Oke, selamat siang. Salam damai sejahtera semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Jadi, sekarang ini, hari Senin ini, materi kuliahnya adalah tentang project crashing. Ini lanjutannya CPM, lanjutannya PERT. Ya, berarti setelah belajar CPM, belajar PERT, kita bisa menerapkan project crashing ini. Sekarang apa sih project crashing itu? Jadi project crashing itu tujuannya dua. Satu, dia mau mempercepat duration. Project duration-nya itu misalkan asalnya itu 14 hari, saya mau buat menjadi 10 hari. Ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah kalau project itu kamu cepatkan, pasti ada biaya yang keluar. Yang selama ini kita belajar CPM, kita belajar PERT, biaya itu tidak kita pertimbangkan. Jadi semua dianggap ideal. Nah, sekarang ini kita memasukkan komponen cost terhadap schedulingnya ya, bukan terhadap resources-nya. Jadi artinya itu, ini kalau saya mau bangun tembok, kalau 3 hari, itu biayanya misalkan aja 1 juta. Kalau saya mau buat 2 hari, lebih besar 1 juta atau kurang dari 1 juta biayanya kira-kira? Pasti lebih besar dari 1 juta, karena mungkin saya mesti nambah orang, saya masih menyempatkan untuk beli barangnya, dan sebagainya. Ya. Itulah CPM. Jadi nanti, kalau untuk crash di CPM, crash program, atau crash project, atau crash activity, ya, itu nanti kamu akan ketemu 2 komponen, yaitu normalnya sama saat di crash. Ya. Jadi, kalau kita berikutnya kita lihat, nah ini. Ya. Misalkan saya ada sebuah aktivitas tadi itu bangun tembok. Ya. Bangun tembok itu butuhnya 4 hari. Misalkan aja, saya tak anotate saya ya, misalkan oke. Misalkan di sini 4 hari. Biayanya berapa 4 hari itu? Oh, biayanya 1 juta. 1 juta. Kalau saya mau bikin dia menjadi 2 hari, biayanya mungkin menjadi 2 juta. Kenapa kok begitu? Ya karena saya mesti menyediakan orang lebih banyak dan sebagainya. Ya. Itu adalah tentang apa itu perlunya crash. Ya. Nah, sekarang ada istilah baru, yaitu cost slope. Cost slope itu apa? Cost slope itu adalah biaya terhadap waktunya. Perbandingan biaya terhadap waktu. Contoh kalau ini, kalau contoh saya ini berapa tadi? Berarti kalau mundur 2 hari, biaya ini berapa? 1 juta. Maka cost slope-nya berapa? Cost slope-nya adalah 4 juta. Saya kurangi dengan 2 juta. Saya bagi dengan 4 hari. Sorry. Salah ya. CC-nya ini adalah ini. Jadi untuk biayanya adalah 2 juta dikurangi 1 juta dibagi 4 hari dikurangi 2 hari. Berarti cost slope-nya berapa?
cost loop-nya adalah sama dengan 1 juta per 2 hari. Artinya, cost loop-nya adalah 0,5 juta per hari. Artinya, kalau kamu nambah, mau mempercepat 1 hari, kamu butuh 0,5 juta. Ya, jelas ya? Nah, itu tentang cost loop. Ini saya clear dulu. Ya. Jadi intinya adalah biaya pada saat di crash dikurangi biaya pada saat normal, dikurangi hari pada saat normal, dikurangi hari pada saat crash. Ya. Itu cost loop. Nah, kemudian ini saya stop dulu. Oke. Gunawan masuk, oke. Nah, kemudian ini agak pelan. Nah. Crashing. Apa itu crashing? Crashing tujuannya 2, yaitu mengurangi waktu proyek dan atau mau meminimalkan cost pada saat mau kamu crash itu yang paling minim berapa. Nanti itu ada penjelasannya. Jadi project crashing itu adalah cara untuk mempercepat atau memperpendek umur proyek. Dengan sendirinya, kalau umurnya diperpendek atau mau dipercepat, berarti ada biaya yang harus ditambahkan. Biayanya dari mana? Dari nilai proyeknya atau biaya untuk menyelesaikan sebuah aktivitas itu pasti bertambah. Ya. Nah, jadi ini contoh ya, ini contoh sebuah crash project. Jadi sebuah proyek mau di crash. Anda boleh anukan dulu, mute-nya Anda on kan nggak apa-apa sekarang, supaya interaktif. Mute-nya mic on kan nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau kamu lihat yang gambar A, gambar A ada aktivitas A, B, C, D, E. Maka critical path-nya adalah B, E. A, B, E. A, B, E. Ya, A, B, E. Oke. Proyek ini umurnya berapa? Berapa hari? 8 hari. 8 hari. Nah, total 8 hari itu kalau dikerjakan 8 hari, totalnya dalam contoh ini $120. Ya, $120. Terus kemudian mau saya crash. Mana yang bisa di crash? Yang bisa di crash adalah aktivitas-aktivitas yang ada pada critical path. Contoh critical path yang A ini mana? A, B, dan E. Betul ya? Kalau kira-kira kamu memperpendek D, ada gunanya apa enggak? Ada. Enggak ada. Maka yang bisa kamu perpendek hanya A, B, atau E. Contoh, jadi yang A itu, kalau yang saya crash A, aktivitas A saya crash 1 hari. Maka A yang asalnya 3 hari menjadi 2 hari. Jelas ya? Lainnya tetap. Dengan demikian, waktunya tinggal berapa sekarang? 7. Waktunya tinggal 7 hari. Ini saya sudah nge-crash A.
Oke, sekarang. Berikutnya saya crash B. B ada fatalitas yang kritis ya. Saya crash B 1 hari. Gimana? Berarti B-nya berkurang 1 hari toh. Maka semuanya ini mundur. Betul? Sekarang jadi A sudah cuma 2 hari, B yang asalnya 2 hari menjadi 1 hari. Berarti ini lebih mundur lagi sekarang durasinya jadi 6 hari. Jelas ya? Itu crash. Ya. Nah, critical path-nya sekarang coba Anda lihat. Pada saat Anda kurangi A, critical path-nya gimana? Tetap toh? Tidak berubah. Betul ya? Karena yang terpanjang adalah ABE. Tapi pada saat Anda ngurangi B, apa akibatnya? D-nya juga Nah, berkurang. B-nya menjadi critical path juga. Berarti ada 2 critical path. 1 ABE, satunya A dan D. Nah, sekarang gimana kalau saya mau memperpendek lagi? Mana yang bisa saya perpendek sekarang? Dua-duanya. E sama D. Harus E sama D. Iya, E sama D. Harus E sama D bersama-sama kalau saya mau memperpendek lagi. Ya, berarti nah, ini sekarang yang tadi asalnya itu A, B, E sama A, D. Ya. Misalkan tadi B-nya enggak saya crash. B-nya enggak saya crash. Berarti ikut yang ini. Seperti yang ini. Ya. Saya bisa crash E-nya 2 hari. Maka E sama dengan D. Betul ya? Jadi gambarnya seperti ini. Ya. E-nya saya crash 2 hari, tapi D-nya saya crash 1 hari. Kalau B-nya tidak saya crash. Berarti kalau E-nya saya crash 2 hari, D-nya saya crash 1 hari, jadinya ini. Dia sekarang sudah jadi 5 hari. Kalau B-nya tidak saya crash. Nah, kalau B-nya saya crash, berarti apa? Ya tadi itu. Jadi E saya potong, B saya potong, maka D harus juga saya potong. Coba dilihat lagi gambar ini. Ini B-nya kan asal 1 hari. Kalau misalkan B-nya ini, saya jadikan nomor E ini, berarti yang saya potong mana? D. E saya potong. E, D. sama D. D saya potong. Jadi ini. Atau kalau B-nya nggak saya potong, maka E saya potong, D saya potong. E saya potong 2 hari, E saya potong 2 hari, D saya potong 1 hari. Jadi ini. Tapi kalau ini, kalau B sudah saya potong, maka saya bisa potong B 1 hari, D 1 hari. Karena B dan D paralel. Nah, di sini kalau kamu lihat, nanti apa? Critical path-nya apa sekarang? Semua jadi critical path. Nah, kalau sudah begini, dan sudah notok, ya sudah. Berarti crashing-nya habis. Tapi biayanya kan gede. Ya. Biayanya kan besar, karena semua kamu crash. Nah, mestinya kan dipilih crash yang paling murah aja. Nah, nanti ini kalau kamu lihat di tabelnya, nah, seperti ini dia nanti. Ini kalau tanpa crash, angkanya 120 tadi itu. Kalau kamu crash, angkanya menjadi 300 lebih di sini. Ya, ini crash-nya, crash A dan B, crash A tanpa B, ya, crash A dengan B dan sebagainya menjadi hari-harinya berkurang. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kamu mau nge-crash, pasti biayanya akan bertambah. Ya. Kalau kamu mau time-nya berkurang, pasti cost-nya akan bertambah. Seperti yang
Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya? Loh, Pak, kan bingung kalau gitu, Pak. Kan caranya kan banyak. Enggak, caranya cuma satu. Asal kamu tahu algoritmanya. Ya. Ini algoritmanya. Jadi pertama, kamu tentukan dulu lintasan kritisnya. Pakai critical path method. Yang seperti yang kuliah-kuliah yang kemarin itu. Ada lagi, Mas. Setelah ketemu lintasan kritis, ya, kamu hitung totalnya. Kalau tadi contohnya totalnya $120 itu. Contoh tadi itu. Terus kamu hitung cost slope per aktivitasnya. Cost slope yang per aktivitas. Tadi ya, jadi nilai kalau di crash berapa, kalau nilai normal berapa, hari kalau nggak di crash berapa, dibagi dengan hari kalau di crash berapa, ketemu angkanya toh, itulah cost slope-nya. Kalau cost slope-nya kecil artinya apa sih? Kalau cost slope kecil itu artinya apa? Iya. Apa? Kalau cost slope itu kecil artinya apa? Cepet. Waktunya sebentar. Artinya apa? Artinya untuk memperpendek aktivitas itu biayanya murah. Ini ada dua aktivitas ya, A sama B. Kalau A cost loop-nya 1 juta, B cost loop-nya 2 juta. Apa sih artinya A sama B? Artinya kalau saya memperpendek A, biaya per harinya 1 juta. Kalau saya memperpendek B, per harinya 2 juta. Mana yang kamu pilih memperpendek? Apa B? Yang A, gitu loh. Ya. Jadi kamu hitung cost loop-nya untuk semua aktivitas, kemudian urutkan cost loop dari terendah menuju tertinggi. Ya. Kemudian langkah keempat, pilih lakukan crash pada aktivitas yang ada di lintasan kritis. Kalau nggak ada di lintasan kritis, jangan kamu crash, percuma. Dia tidak akan memperpendek waktu. Pilih cost loop yang paling rendah dulu. Yang paling murah toh. Yang kamu mengeluarkan ongkos paling sedikit untuk memperpendek umur proyek. Nah, cost loop-nya itu kalikan harinya, masukkan ke total cost yang di sini ini. Jadi tadi yang 120 menjadi 140, menjadi 160 gitu. Itu kan ketambahan dari cost loop kali harinya. Nah, setelah kamu perpendek tadi itu, misalkan tadi saya perpendek A, perpendek B, ya toh, maka saya harus gambar ulang diagram aktivitasnya. Kenapa kok saya butuh gambar ulang? Karena mungkin critical path-nya bisa berubah. Setelah kamu perpendek, ada jalur lain yang asalnya bukan critical path, jadi critical path. Seperti tadi contohnya tadi yang tadi itu. D sama E, D-nya jadi critical path. Berarti kalau kamu memperpendek D, kamu harus memperpendek E juga, berarti cost-nya 2 kali. D ada cost-nya, E ada cost-nya. Tahu ya? Nah, digambar ulang, ulangi langkah keempatnya. Pilih, cari yang paling murah, potongkan. Sampai kapan? Sampai sudah tidak ada yang bisa di-crash lagi. Ya, itu. Ini algoritmanya. Nah, sekarang ini saya kasih contoh aja, ya. Contoh dari buku. Ini critical path-nya yang merah. 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, ya. Maka total harinya 23. 14, 23. 23 hari. Anggap aja hari time unit-nya. Critical path yang merah, atau jelas lah. Ini cuma berapa? Ya. 10, 15, 18, 19. Berarti yang merah yang paling panjang. Nah, ini adalah cost table-nya. Normal time-nya kan ini.
1, 2 kan 3 hari. Nih, 1, 2 kan 3 hari. Ya. Biayanya berapa? Ya, Biayanya 50. $50. 50 dolar. 2, 3, 6 hari. Ini normalnya. Aktivitas 1, 2 asalnya 3 hari, bisa di-crash sampai 2 hari. Bisa di-crash sampai 2 hari maksimum. Berarti crash-nya cuma 1 hari toh. Jadi 3 hari bisa menjadi 2 hari. Tapi kalau 2 hari biayanya nggak 50, jadi 70. Inilah crash cost. Berarti slope-nya berapa? 50 tak kurangi 70 tak kurangi 50, 20 dibagi dengan 3 dikurangi 2. 1. Berarti $20 $20 per hari. per hari. Jadi artinya kalau ini kamu crash 1 hari, biayanya nambah $20 dari semula. Ya. Demikian dan seterusnya. Bisa kamu hitung slope-nya. Ya. Nah, sehingga nanti ini waktu normalnya, ini 50, 80, 100, 70. Dari mana? Dari sini loh. Ini kan 50, 80, 100, 70 tuh. 50, 80, 170. Totalnya berapa? Untuk yang aktivitas ini totalnya adalah ini. Yang ini kan juga bayar tuh. Ini kan ada angkanya tuh. Angka yang biru ini. Nah, sehingga total proyeknya itu semua adalah yang merah ini tambah yang biru 450. Jadi kalau ini kamu jumlahkan semua, ini tambahnya ke bawah, angkanya ke bawah ini 450. Ya. Nah, sekarang tinggal kalau kamu mau crash, berarti angkanya pasti lebih dari 450 nanti. Tergantung besarnya slope-nya dan besarnya harinya untuk setiap aktivitas. Nah, contoh ya. Nah, ini cost-nya 20, hanya bisa 1 hari, hanya bisa 2 hari, dari 6 ke 4 hanya bisa 2 hari, hanya bisa 1 hari. Ini maksimum crash-nya. Jadi artinya kamu tidak boleh nge-crash lebih dari itu. Ya, maksimumnya cuma 2 hari. Nah, inilah nanti yang kita pakai. Nah, kalau kamu lihat tabel ini, mana yang kamu crash pertama kali? 67 enggak bisa di-crash toh? 0 loh. Ya. Iya. Yang kamu crash 1, 2, 2, 3, 3, 6 yang ya? 1, 2 dulu. Oh ya. Satu persatu. Yang dipilih adalah yang termurah. Ini yang termurah. Maka ini lakukan dulu. Maka ini yang di-crash dulu. Nah, di-crash berapa? Di-crash 1 hari toh. Berarti tinggal berapa sekarang? Berarti ini tinggal 2 hari. 2. Jadi kan asalnya 3 hari, tapi biayanya menjadi 70. Kemudian berikutnya mana yang kamu crash? 23. Ketepaan ini setelah digambar lagi tidak berubah toh, ya. Lintasan kritisnya. Mana yang kamu rubah lagi sekarang? Yang murah mana? Ini toh? Yang murah. 36. Oh ya, 36. 36. Hanya saya hanya boleh nge-crash 2 hari. 36 asalnya 8 hari. Menjadi 6 hari. Angkanya menjadi 160. Yang lain tetap. Berarti sekarang ini totalnya menjadi 530. Tapi harinya sekarang berapa cuman? 2 tambah 6 tambah 6 tambah 6 jadi 20. Lintasan kritis berubah apa enggak? Enggak berubah. Belum. Lintasan kritisnya tetap. Ya. Jadi algoritmanya adalah menggunakan algoritma yang ini. Oke ya. Nah, sekarang sehingga asalnya yang 23 hari menjadi 20 hari. Biayanya yang asalnya tadi berapa itu sekarang menjadi 450 jadi 530.
Coba nanti kalian buat ini. Kalian buat ini. Pendek aja lintasannya seperti ini. Ada total, ada normalnya, ada crash-nya. Coba hitung maksimumnya berapa dia. Bisa kamu crash sampai berapa hari. Biayanya berapa, sehingga totalnya berapa. Ya. Ya, Pak. Oke. Ini sekarang saya stop dulu. Nanti kita masuk baru ya.